Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif bersama saya Daniar Bahar dan juga Bapak Fauzan dari Yayasan Smart Dompet Duafa Bogor. Dan untuk pemirsa yang baru saja bergabung, mata pelajaran yang dibahas pada kali ini tentunya untuk adik siswa yang untuk di bangku SMA yaitu matematika tentang bentuk akar dan juga pengoperasiannya begitu ya Pak. Betul. Kita lanjutkan ya Pak ke pembahasan kita tentang tadi akar ya Pak ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan yang satu ini pemirsa, silahkan. Ngomong kita lagi ngumpul ya, kan waktu itu kita diberi tugas tuh sama Bu Guru membuat taplak meja itu loh. Tapi ngomong-ngomong panjang mejanya kan 100 cm, lebarnya 50 cm. Tapi kalau semisalnya taplaknya kita beri reda, bagus gak? Bagus tuh. Bagus? Bagus. Bener? Kira-kira ukuran taplaknya berapa ya? Kalau panjang rendanya tahu nggak? Dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika sejenis. Contohnya 3 akar 5 ditambah 7 akar 5 sama dengan dalam kurung 3 ditambah 7 dikali akar 5 sama dengan 10 akar 5. 6 akar 2 dikurang 7 akar 2 sama dengan dalam kurung 6 dikurang 7 kali akar 2 sama dengan negatif 1 akar 2. Ya itu dia pemirsa, dan mungkin bisa jika pemirsa sudah menyaksikannya dari tadi pembahasan kita pada kali tentang bentuk akar juga mengerti ya Pak ya, hubungan tayangan barusan dengan yang sedang kita jelaskan pada kali ini begitu Pak. Jadi nyambung tadi Mbak Daniar ya. Tadi kalau tampilan tadi adalah sekelompok anak ya, anak diskusi menghitung keliling taplak ya. Ya betul. Nah ternyata keliling taplak itu sisinya miring ya. Nah ada miring garis-garis tadi. Jadi emang bentuknya nilai panjangnya berbentuk akar. Oh iya. Nah tapi tadi kalian nggak tahu kan kalau keliling itu adalah penjumlahan sisi-sisinya. Nah bagaimana akar itu kalau dijumlah? Syaratnya apa yang bisa dijumlah? Nah itu yang akan kita bahas di sesi sekarang ini. Iya, baik. Yaitu bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar itu bagaimana. Iya, baik. Silahkan kalau begitu Pak Arif. Saya juga sudah siap dengan catatannya. Kita mulai Pak. Terima kasih hadirin sekalian. Tadi kita sebelumnya kita mengenal tentang sifat-sifat bentuk akar. Ya, betul. Sekarang kita akan membahas dengan operasi aljabar pada bentuk akar. Ya. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Baik. Nah, kita lihat apa syarat bentuk akar itu bisa dijumlah, yaitu syaratnya adalah akar-akarnya itu harus sejenis. Apa maksud akar sejenis? Nah kita lihat di contoh di sini adalah kita lihat misalkan akar 2 ditambah akar 3. Nah itu radikannya atau di dalam akarnya itu berbeda. Yang pertama ini ada akar 2, yang kedua akar 3. Nah itu tidak bisa dijumlah ya kan. Nah kemudian kita lihat juga kalau misalkan akar 5 ditambah akar 5, radikannya atau di dalam bentuk akar sama itu ya? Sama ya. Akar 5, akar 5. Nah, itu bisa dijumlah. Yaitu menjadi 2 akar 5. Atau seolah-olah jambu, 1 jambu ditambah 1 jambu adalah 2 jambu. 2 jambu ya. Akar 5 tambah akar 5 adalah 2 akar 5. Nah, misalkan lagi contohnya adalah 6 akar A ditambah 2 akar A. Nah, di dalam akar sama ya, sama-sama A ya. Sama-sama A. Nah, sehingga kita bisa jumlahkan itu menjadi 8 akar A. Nah, kalau yang terakhir di sini adalah akar 8 ditambah akar 18. Di dalamnya kan berbeda ya tampaknya ya, Mbak Daniar ya. Karena yang satu akar 8, yang satu akar 18. Iya. Tapi ternyata ketika tadi kita menggunakan sifat bentuk aljabar tadi, ternyata disederhanakan bisa disederhanakan karena akar 8 itu kalian bisa tahu adalah 4 dikali 2. Terus yang satu lagi adalah 18 itu adalah 9 dikali 2. Sehingga tadi di sifat-sifat yang pertama tadi adalah akar 4 dikali 2, 4-nya bisa keluar menjadi 2 akar 2. Kemudian akar 9 kali 2, 9-nya bisa keluar jadi 3 ya. Menjadi 3 akar 2. Ini kelihatan radikannya atau di dalam akar itu sejenis ya. Akar 2 sama akar 2 sehingga dapat 5 akar
2. Nah, itu syarat tentang apa? Penjumlahan bentuk akar. Nah, kalau satu lagi pengurangan ya. Baik, Pak. Oke, kita lihat polanya sama karena sebenarnya penjumlahan sama pengurangan itu adalah selevel. Jadi aturannya biasanya hampirnya sama. Sama ya. Sehingga kalau pengurangan bentuk akar sama dengan aturan penjumlahan bentuk akar, yaitu akar-akarnya juga harus sejenis. Apa itu sejenis? Adalah dalam akar atau radikan atau sama, angka ya? dalam akar itu adalah sama. Sama. Sehingga contohnya di sini adalah ketika kalian dapatkan 5 akar 2 dikurangi akar 3, itu bisa dipastikan tidak bisa dikurangkan karena akar 2 dengan akar 3 ya, tidak sama. Baik, tidak sama. kemudian atau contoh yang kedua adalah misalkan 4 akar 5 dikurangi akar 5. 4 jambu dikurangi jambu, 1 jambu. 1 jambu. Jadi nah, sehingga didapatkan 3 akar 5. Analoginya gitu, Mbak. Betul. Ya. Oke. Atau kita contoh lagi, misalkan 2 akar 7 dikurangi 8 akar 7. Nah, kita dapatkan negatif 6 akar 7 karena 2 dikurangi 8. Ini bisa dikatakan menjadi 2 dikurang 8 akar 7. Nah, baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah yang contohnya ya tentang pengurangan bentuk akar adalah misalkan 9 akar 12 dikurangi akar 27. Nah, tampak di sini berbeda ya. Berbeda ya, tapi ternyata setelah disederhanakan bisa sama. Betul ya, karena kalian masih ingat ya, akar 12 itu adalah didapat 4 dikali 3. Kalau akar 27 itu adalah kalian dapatkan 9 dikali 3. Kuncinya adalah bagaimana memfaktorkan angka itu menjadi salah satunya yang bisa diakarkan. Betul. Jadi dikeluarkan dan dikalikan ya dengan angkanya. Jadi yang 12 itu didapat akar 4 kali 3, 4-nya keluar jadi 2, sehingga didapat 9 kali 9 18. Betul. Kemudian yang 9 keluar jadi 3 akar 3. Tinggal dikurangkan saja ya Mbak Deni ya. Iya, betul ya. 15 kurangi 3 kita dapatkan 15 akar 3. Baik, nah, itu gambarannya. Dia ya. Itu dia merupakan syarat-syaratnya ya Pak ya untuk pengurangan dan juga penjumlahan. Adik-adik harus ingat adalah akar-akarnya harus sejenis begitu ya Pak. Dalam menyederhanakan. Oke, fungsi akar dalam menyederhanakan suatu bilangan. Betul. Ya. Bagus sekali, luar biasa pertanyaan Albert tadi. Jadi fungsinya adalah untuk akar itu adalah kalian bisa menyederhanakan gitu. Jadi misalkan ketika kalian dapatkan angka yang lumayan besar ya, misalkan 40.000, akar 40.000 di sini. Betul. Nah, ini kalau pakai kalkulator sudah cepat sekali ya. Tetapi kalian dilatih bagaimana menjabarkan akar 40.000 itu. Nah, contohnya di sini bisa kalian lepaskan bisa 10.000 dikali 4, ya kan? Betul nah, sekali. Kemudian masing-masing juga dilepaskan juga 10 akar 10.000 kali akar 4 sehingga didapatkan 100 kali 2 dikali 2 menjadi 200 ya, atau mungkin soal-soal yang lain juga bilangan-bilangan besar lainnya ya. Nah, bagaimana menyederhanakan dengan bentuk akar itu? Iya, dengan kata lain memudahkan kita untuk menghitung ya angka-angka yang besar, karena dalam kehidupan sehari-hari juga tidak hanya angka kecil yang kita harus hitung ya, juga angka-angka yang besar. Baik, kalau gitu terima kasih Albert untuk pertanyaan, semoga jelas ya dengan penjelasan dari Bapak Fauzan. Baik Pak, kalau gitu kita sudah sampai penjumlahan, pengurangan dan juga syarat-syaratnya. Sekarang kita coba latihannya ya. Ya, silakan Adik-adik Bapak. bisa mencoba sendiri nih. Nah, kita coba adik-adik sekalian. Misalkan 3 akar 24 kemudian ditambahkan dengan 2 akar 3 dikali dengan akar 32 dikurangi dengan 2 akar 18. Nah, betul. Jangan panik dulu ya. Biasanya kalau udah angka sudah yang besar angka yang sekali, banyak ya? Nah, itu biasanya sudah lemes duluan ya, bingung ya. Nah, betul. Saya kira sih sudah tahu kalian bagaimana sifat-sifat bentuk akar tadi, terus kemudian senjatanya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, kita coba ya, adik-adik sekalian. Kalian masih ingat 24 itu kalian bisa faktorkan menjadi 4 dikali 6. Terus yang angka-angka yang besar saja dulu kita lihat. 32. Nah, kalian masih ingat faktor-faktornya apa saja? Yaitu 16 dikali 2. 18. Nah, kalian masih ingat juga adalah 9 dikali 2. Harus ingat ya, salah satu angkanya harus bisa diakarkan ya Pak, harus bisa diselesaikan. Betul, baik. Dulu. Ya, nah, kita bahas
Sehingga kalian dapat akar 24 adalah di sini akar 24 4 dikali 6 dikeluarkan ya. Akar 4-nya bisa keluar dari 2 dikali 3 sehingga dapatnya 6 akar 6. Itu adalah bentuk lain dari 3 akar 24. Kemudian 2 akar 3 dikali, nah akar 32. Masih ingat akar 32 adalah 16 dikali 2 sehingga 16 bisa keluar jadi 4 akar 2. Terus kemudian yang 18 adalah 9 dikali 2 sehingga bisa keluar akar 9 jadi 3 kali 2 6 akar 2. Nah, kemudian kalian kalikan ya. Betul. 6 akar 6 ditambah dengan 2 akar 3 dikali 4 akar 2. Kalian dapatkan adalah 8 akar 6. Nah, 2 kali 4 kemudian 3 dikali 2 ya. Betul. Kemudian satu lagi adalah 2 akar 3 dikali negatif 6 akar 2 menjadi di sini adalah 12 akar 6. 2 kali min 6 dan 3 dikali 2 ya. Betul, ya. Setelah itu kalian lihat sudah jelas sekali ya. Akarnya sama kan ya. Betul. Nah, tadi syarat penjumlahan atau pengurangan adalah bentuk akarnya adalah sejenis. Sejenis itu apa? Adalah sejenis ada radikan atau dalam akarnya itu angkanya sama atau bentuknya sama. Di sini sama, akar 6, akar 6 dan akar 6. Sehingga kalian tinggal jumlah luarnya saja. 6 ditambah 8 dikurangi 12. Nah, akar 6 dijumlahkan sehingga 6 tambah 8 adalah 14 dikurangi 12 jadi 2 akar 6. Waduh, mudah sekali ya Pak ya, apalagi kita mengerti. Nah, baik. Itu kan bentuk akar yang cepat dan mudah ya. Betul sekali Pak. Oke ya. Ya, tadi Maros ya tadi siapa? Ya, Marusna. Marusna ya. Oke. Jadi bagaimana cara menentukan bentuk akar, penyederhanaan bentuk akar yang cepat dan mudah. Jadi kalian yang pertama yang harus kalian sering latih adalah hafalin atau pahami bentuk-bentuk kuadrat. Kalian masih ingat bentuk kuadrat itu ada 1 kuadrat, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9 ya. Kemudian 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 dan seterusnya. Karena kuncinya adalah kalian berapapun angkanya, kalian harus membuat pemfaktoran dulu. Jadi misalkan ketika kalian dapatkan nilai misalkan 1000. Nah, 1000. Nah, ini bagaimana? Nah, kalian ingat bahwa 1000 itu adalah 100 dikali dengan 10 ya. Nah, karena 100 itu adalah bentuk kuadrat. Betul ya. Nah, sehingga kalian bisa lepaskan di sini 10. Oke, 10. Akar 10 begitu ya Pak ya hasilnya akar 10 ya. Nah, pasti mudah sekali akar 10. Akar 100 dikali akar 10 atau 10 akar 10 ya. Nah, jadi kuncinya adalah kalian pahami bentuk kuadrat bilangan itu apa aja, terus kemudian kalian faktorkan bilangan-bilangan itu. Baik, itu dia ya, harus mengerti betul dan juga paham perkalian. Ingat itu adik siswa. Baik Pak, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya. Baik, silahkan Bapak. Tentang apa pada kali ini? Nah, ini tadi adalah kalau tadi soalnya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu masih 1, kita coba sekali lagi biar lebih mantap lagi. Oh iya, baik Pak. Oke, kita coba adik sekalian. Misalkan di sini adalah akar 2 dikali dengan akar 6 ditambah dengan 2 akar 2 dikurangi 2 akar 3. Nah, kebetulan di sini kita lihat bentuk akarnya sudah tidak bisa diakarkan lagi. Ya, 6 itu sudah tidak bisa difaktorkan lagi kan, sehingga kita tinggal perkalian saja. Akar 2 dikali akar 6 yaitu akar 12. Akar 2 dikali 2 akar 2 jadi 2 akar 4. Kemudian akar 2 dikali dengan negatif 2 akar 3 sehingga kita dapatkan 2 akar 6 ya. Sini 2 akar 6. Nah, kemudian dari sini kalian lihat akar 12. Akar 12 bisa dilepaskan menjadi di sini
2 dikali akar 3. 4 kali 3 ya. Terus akar 4 jadi 2 jadi 4. Terus 2 dikali apa? Negatif 2 akar 6. Nah itu dia. Nah sehingga kita dapatkan nilainya di situ adalah, harus dicari yang sama ya. Baik. Boleh dicoret di sini. 2 akar 3 ditambah 4 dikurangi 2 akar 6. Nah ini dari sini sudah tidak bisa dijumlahkan lagi karena akarnya berbeda ya. Akar 3 dengan akar 6 itu tidak bisa dijumlah lagi. Atau mungkin jika akar 2-nya hanya dikalikan dengan akar 6 ditambah dengan 2 akar 2 masih bisa diselesaikan. Langsung, ya Pak ya. Iya, baik, seperti jawaban yang tadi itu pertama. Baik, itu dia pemirsa, penjelasannya sangat menarik sekali, tapi kita akan kembali setelah jeda. Yang satu ini tetaplah bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif.